Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Fatma Dewi. Pada video kali ini saya akan melaporkan hasil praktikum biologi mengenai uji Ingenhousz. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran biologi dan untuk menambah wawasan mengenai uji Ingenhousz. Oke, langsung saja tonton videonya ya. Selamat menyaksikan. Latar belakang, seperti yang kita ketahui, tumbuhan mengalami proses fotosintesis. Fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan merupakan proses sintesis senyawa organik dari senyawa anorganik dengan bantuan energi cahaya matahari. Pada proses fotosintesis ini akan dihasilkan dua senyawa, yaitu glukosa dan oksigen. Seperti yang disimpulkan oleh Jan Ingenhousz, fotosintesis menghasilkan oksigen. Ia membuktikannya dengan melakukan percobaan dengan memasukkan tumbuhan air hidrilia ke dalam bejana yang diisi air. Bejana gelas itu ditutup dengan corong terbalik dan di atasnya diberi tabung reaksi yang diisi air hingga penuh. Bejana itu diletakkan di terik cahaya matahari. Tak lama kemudian, muncul gelembung udara dari tumbuhan air tersebut. Nah, gelembung itu merupakan oksigen. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen, yang kedua, mengamati faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fotosintesis. Landasan teori. Fotosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan menggunakan energi cahaya. Bahan untuk melakukan fotosintesis ada karbon dioksida yang dari udara dan air yang dari tanah. Sel-sel tanaman mengandung struktur yang disebut kloroplas yang merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Selain itu, fotosintesis membutuhkan cahaya matahari sebagai energi dalam pembuatan atau sintesis produk. Tanpa adanya cahaya, tumbuhan tidak bisa berfotosintesis karena klorofil hanya akan berfungsi bila ada cahaya matahari. Dalam fotosintesis dihasilkan glukosa yang disimpan dalam bentuk amilum atau karbohidrat dan dilepaskan oksigen yang kita perlukan tiap hari untuk bernapas. Fotosintesis memiliki dua langkah untuk menghasilkan produk fotosintesis. Yang pertama, reaksi terang terjadi pada grana. Dalam reaksi terang ini, klorofil menyerap cahaya matahari. Energi yang ditangkap oleh klorofil digunakan untuk memecah molekul air. Reaksi tersebut disebut reaksi fotolisis karena proses penyerapan energi cahaya dan penguraian atau pemecahan molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Reaksi fotolisis dapat dituliskan sebagai berikut. Yang kedua, ada reaksi gelap, terjadi di stroma, reaksi yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 yang diperoleh dari udara dan energi yang diperoleh dari reaksi terang. Ada dua macam siklus, yaitu siklus Calvin dan siklus Hertzsprung. Pada siklus Calvin, tumbuhan menghasilkan senyawa dengan jumlah atom karbon 3, yaitu senyawa 3-fosfogliserat dan menggunakan enzim Rubisco. Pada siklus Hertzsprung, tumbuhan menghasilkan senyawa dengan jumlah atom karbon 4. Enzim yang berperan adalah fosfoenol piruvat. Produk akhir siklus gelap diperoleh glukosa yang dipakai tumbuhan untuk aktivitasnya atau disimpan sebagai cadangan energi. Faktor utama yang menentukan laju fotosintesis, yang pertama intensitas cahaya, yang kedua konsentrasi karbon dioksida, yang ketiga suhu, yang keempat kadar air, yang kelima kadar fotosintat, yang keenam tahap pertumbuhan. Berikut ini adalah klasifikasi tanaman hidrilla. Metode praktikum, tempat dan waktu, alat dan bahan, ada 1 buah botol plastik, 1 buah wadah besar, tanaman hidrilla, dan air. Cara kerja. Yang pertama, masukkan seluruh tanaman hidrilla ke dalam botol plastik. Yang kedua, masukkan air ke dalam botol sampai penuh. Yang ketiga, tutup botol plastik tersebut. Yang keempat, diamkan di bawah sinar matahari langsung selama 15 menit untuk reaksi terang. Yang kelima, diamkan di tempat gelap selama 15 menit untuk reaksi gelap. Yang keenam, amati kedua botol tersebut. Hasil untuk botol yang disimpan di tempat terang. Hasil untuk botol yang disimpan di tempat gelap.
Pembahasan mengenai pertanyaan dan jawaban. Kesimpulan, dari hasil kegiatan praktikum dapat disimpulkan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen, dibuktikan dengan adanya gelembung pada dinding botol. Selain itu, cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya gelembung pada botol yang disimpan langsung di bawah terik matahari dibandingkan dengan botol yang disimpan di tempat gelap. Sarannya, dalam melakukan penelitian harus cermat. Usahakan saat pada pelakuan di tempat gelap harus dipastikan tidak ada cahaya. Cukup sekian laporan ini saya sampaikan. Mohon maaf bila banyaknya kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.